Jememan Ping An, Salam ibu-ibu sekalian. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan pada saat malam hari ini, oleh karena kasih Tuhan yang masih terus menyertai kita, memelihara dan menjaga kita hingga pada saat malam hari ini. Lebih lagi kita bersyukur, kita masih diberikan kesempatan untuk boleh berkumpul bersama, beribadah bersama, walaupun itu di rumah kita masing-masing. Baiklah ibu-ibu sekalian, kita akan mulai ibadah kita saat malam hari ini. Mari terlebih dahulu kita bersedia hati. Saat teduh dimulai. Amin. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang layak untuk kita sembah. Kita naikkan satu pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu pada saat malam hari ini Tuhan. Kasih sayang dan anugerah-Mu kepada kami yang masih terus menyertai dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih sepanjang hari ini Engkau telah memberkati kami. Dan terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu, kesehatan yang masih Engkau berikan bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan, situasi virus corona yang juga belum reda hingga saat ini. Mohon Tuhan ulurkanlah tangan belas kasihan-Mu, redahkanlah situasi ini Tuhan, pulihkanlah keadaan ini, dan berikanlah kami kelegaan. Biarkan kami kembali beraktivitas seperti biasa dan bernafas seperti biasa. Tuhan Yesus tolonglah kami mohon Tuhan turun campur di dalam keadaan ini. Kami hampir tidak sanggup lagi untuk menghadapi keadaan ini Tuhan, karena segala aktivitas agak terganggu dan bahkan ibadah kami juga ya Tuhan agak terganggu. Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan Engkau Bapa, pulihkanlah keadaan ini. Tuhan, kami serahkan ibadah kami malam ini ke dalam tangan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah ibu-ibu yang terkasih, mari sekali lagi kita menaikkan syukur kita persembahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian, sembahkan hati bersyukur. Bacaan firman Tuhan kepada kita pada saat malam hari ini dari Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid-muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Khuza bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mungkin pada saat ini suasana hati dalam keadaan gundah gulana,
mungkin dalam keadaan merasakan ada satu kesedihan, tetapi malam hari ini mari kita bersama-sama bersuka di dalam Tuhan. Kita naikkan satu pujian dari surga. Biarlah pujian ini menghilangkan kesedihan kita dan kita memiliki semangat baru lagi di dalam Tuhan. Baiklah ibu-ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kini saatnya kami mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Pimpinlah kami dari awal hingga akhirnya. Ajar kami untuk mengerti firman yang akan kami dengarkan, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi firman-Mu berkuasa di hati kami, dan kami diberikan kemampuan untuk melakukannya, menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Renungan firman Tuhan kepada kita pada saat malam hari ini diambil dari Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Khuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu wanita-wanita dalam pelayanan Yesus. Sebagaimana kita ketahui ibu-ibu bahwa di dalam pelayanan Tuhan Yesus bukan hanya laki-laki yang ikut mengikuti Yesus, tetapi di antara pengikut-pengikut Yesus yang terus berbondong-bondong bersama-sama dengan dia ada perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan di dalam pelayanan Yesus atau wanita-wanita di dalam pelayanan Yesus memiliki peranan besar. Walaupun pada masa itu, budaya Yahudi, wanita kurang diperhitungkan. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, wanita itu sedikit sekali yang tercatat namanya, karena tidak terlalu dianggap kedudukan wanita pada masa itu. Namun ibu-ibu yang terkasih, di dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, kita melihat bahwa perempuan-perempuan selalu dilibatkan, selalu ada di dalam pelayanan ini. Walaupun pada saat itu mereka tidak tergolong sebagai orang-orang yang berada di depan untuk memberitakan firman Tuhan.
Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaan kepada kita, mengapa para wanita itu melayani Yesus? Mengapa mereka melayani Yesus? Padahal kita ketahui bahwa nama perempuan tidak terlalu dihiraukan pada masa itu. Bahkan kedudukan seorang wanita tidak terlalu dianggap pada masa itu. Namun sekalipun mereka tidak dianggap dan tidak diperhitungkan, begitu banyak wanita-wanita yang ikut terlibat di dalam pelayanan Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, apa yang membuat mereka mau melayani Tuhan Yesus? Malam hari ini melalui renungan yang kita baca tadi, firman Tuhan yang kita baca tadi, kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, kita melihat di situ bahwa mereka ini telah disembuhkan dari berbagai penyakit, ya. Kita tadi membaca di sana bahwa Maria disembuhkan, Yohana disembuhkan, Susana disembuhkan, dipulihkan keadaan mereka. Dan oleh karena itu, sejak mereka dipulihkan, sejak mereka disembuhkan, sejak Maria itu, Magdalena itu dibebaskan dari 7 roh jahat, mereka mengikut Tuhan Yesus. Jadi mereka mengambil keputusan untuk mengikut Yesus ini dan ikut terlibat di dalam pelayanan oleh karena mereka sudah merasakan pemulihan. Mereka sudah diubahkan oleh Tuhan. Mereka tidak hanya dipulihkan dari keadaan fisik yang lemah, tetapi mereka ini juga sudah diperbarui hidupnya oleh Tuhan. Dan kesadaran itu membuat mereka mengikuti Yesus, membuat mereka mau melayani Tuhan Yesus. Yang kedua, di dalam bagian ini kita melihat bahwa perempuan-perempuan itu juga, salah satunya adalah Maria Magdalena ini sudah dipulihkan keadaannya oleh Tuhan Yesus, di mana sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, perempuan ini dirasuk oleh 7 roh jahat. Bayangkan 7 roh jahat menguasai dirinya, dan roh jahat itu tidak mau membebaskan dia dan sungguh menyiksa dirinya. Tetapi oleh karena kuasa Tuhan Yesus, Maria Magdalena ini disembuhkan, dibebaskan dari siksaan roh jahat itu. Dan itu membuat dia mendekatkan diri kepada Tuhan, membuat dia menjadi lebih percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Maka dia pun mengikut Tuhan Yesus dan ambil bagian di dalam pelayanan itu. Yang ketiga, kenapa mereka ini melayani Yesus? Yang ketiga adalah oleh karena mereka sendiri sudah merasakan kasih Allah. Mereka sudah merasakan pengampunan Allah. Ibu-ibu, mungkin kita masih ingat seorang perempuan yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan perempuan itu adalah seorang penjinah. Dan pada saat itu dia diperhadapkan pada hukuman mati. Seharusnya dia dirajam batu. Tetapi itu tidak terjadi. Oleh karena Tuhan Yesus mengasihi dia, mengampuni dia. Walaupun orang-orang yang ada di situ, tokoh-tokoh agama yang ada di situ menghendaki supaya perempuan ini dirajam batu. Karena memang itulah hukum Musa. Tetapi Tuhan Yesus memberikan pengampunan kepada perempuan ini, dan dia dibebaskan dari hukum rajam itu. Dan perempuan ini menerima pengampunan yang luar biasa, menerima kasih Allah. Atas itu juga perempuan ini juga mengikut Yesus dan ikut mengambil bagian di dalam pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang keempat, mereka ini memang mengasihi Tuhan Yesus. Mereka mengasihi Tuhan Yesus karena mereka sudah duluan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan kasih mereka kepada Tuhan Yesus ini tidak sekedar kata-kata, tetapi mereka buktikan. Bukan hanya pada saat senang mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi juga hingga pada waktu Yesus disalibkan, perempuan-perempuan ini terus mengiring, terus mengikuti dari belakang. Padahal saat itu para laki-laki melarikan diri, murid-murid Yesus yang laki-laki bersembunyi menyelamatkan diri. Tetapi wanita-wanita ini terus mengikuti perjalanan salib itu. Sampai Yesus disalibkan, dikuburkan, dan dibangkitkan. Perempuan-perempuan di situ selalu hadir. Nah, ibu-ibu yang terkasih, pertanyaannya bagi kita, bagaimana cara mereka melayani Yesus?
Bagaimana cara mereka melayani Yesus? Karena pada masa itu perempuan-perempuan ini tidak diizinkan untuk berkhotbah, tidak diizinkan untuk berdiri di depan umum. Nah, bagaimana cara mereka melayani Yesus? Perempuan-perempuan ini punya cara sendiri melayani Tuhan. Mereka punya cara sendiri untuk menunjukkan kasih mereka kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, di dalam pelayanan Tuhan Yesus, perempuan-perempuan ini mereka mau melayani Tuhan Yesus dengan kekayaan mereka. Dengan kekayaan yang mereka punya, mereka membiayai tim pelayanan itu. Jadi dari uang mereka sendiri, dari kekayaan yang mereka punya sendiri. Yang kedua, mereka melayani Tuhan Yesus dengan penuh pengorbanan. Kita tentunya tahu seorang perempuan yang mencuci kaki Tuhan Yesus dengan minyak nawasto, yaitu bernama Maria Magdalena. Maria Magdalena, ya, dia mencuci kaki Tuhan Yesus dengan apa? Dengan minyak nawasto yang sangat mahal. Tentunya saja dia menunjukkan kasihnya yang besar kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dia, sudah menyelamatkan dia, sudah memulihkan keadaannya. Dan dia mau menunjukkan kasihnya yang besar kepada Tuhan Yesus. Dan bisa saja dia tidak melakukan itu. Yang penting sudah sembuh, sudah bebas dari segala kuasa-kuasa roh jahat, dia sudah bebas, dia bisa saja tidak melakukan itu. Tetapi hatinya penuh dengan ucapan syukur, memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Dengan minyak nawasto yang sangat mahal, dia gunakan itu untuk mencuci kaki Tuhan Yesus, yang mana pada saat itu minyak nawasto itu sebenarnya harga yang sangat mahal, tetapi dia tidak memperhitungkan berapa nilainya demi kasihnya kepada Tuhan Yesus. Dengan cara itulah dia menunjukkan juga bagaimana dia melayani Tuhan Yesus, memberikan yang terbaik yang ada padanya, berkorban untuk Tuhan Yesus, mengorbankan apa yang dia rasa itulah harta yang paling berharga, dia berikan kepada Tuhan Yesus dengan penuh kerelaan. Lalu yang ketiga, ibu-ibu, bagaimana caranya melayani Yesus? Mereka melayani di belakang layar. Mereka berada di belakang layar dalam arti mereka memang tidak di depan berdiri untuk berkhotbah, tetapi mereka ada di belakang memasak dan menyediakan keperluan-keperluan para pelayan-pelayan itu. Mereka yang menyiapkan logistik, kebutuhan jasmani orang-orang yang mengikut Yesus. Inilah mereka yang mengerjakan semuanya. Ya, para perempuan-perempuan ini. Mereka membantu pelayanan, mendukung pelayanan dengan cara yang mereka bisa lakukan. Dan yang keempat, ibu-ibu, bagaimana mereka melayani Yesus? Mereka melayani Yesus tidak setengah-setengah, tetapi sepenuh hati mereka. Mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan Yesus. Dan mereka lakukan itu semua dengan setia. Dan setia sampai akhir. Bukan hanya saat-saat tertentu saja mereka mau setia, tidak. Tetapi mereka benar-benar setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Sekali lagi, pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, perempuan-perempuan ini ada di sana. Dan pada waktu Tuhan Yesus dikuburkan, perempuan-perempuan ini ada di sana juga. Dan sampai Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya, mereka juga ada di sana. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini kita melihat bahwa perempuan-perempuan punya kesempatan besar untuk melayani Tuhan. Walaupun kita tidak bisa berdiri di depan banyak orang untuk berkhotbah, untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi kita punya cara, banyak cara untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Minggu ini kita akan mengadakan pemilihan pengurus baru. Siapapun yang terpilih ataupun tidak terpilih, ataupun ibu-ibu yang tidak masuk di dalam calon, kita ini semua adalah perempuan-perempuan yang telah menerima kasih Allah. Perempuan-perempuan yang telah dibebaskan dari kuasa dosa. Perempuan-perempuan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Perempuan-perempuan yang sudah menerima kasih dan pengampunan Allah. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan?
Perempuan-perempuan yang telah kita bicarakan tadi telah melakukan pelayanan mereka. Mereka memberikan apa yang mereka bisa berikan. Mereka lakukan apa yang mereka bisa lakukan. Harta mereka, yang terbaik yang ada pada mereka, mereka berikan untuk pelayanan. Kasih mereka, mereka tunjukkan kepada Tuhan, kesetiaan mereka kepada Tuhan. Apa yang bisa kita berikan, mari kita berikan juga kepada Tuhan. Siapapun yang akan menjadi pengurus, kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita ambil bagian di dalam pekerjaan, pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita selagi masih ada kesempatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat malam hari ini memberkati kami, menolong kami untuk benar-benar menggunakan sisa waktu kami yang masih ada untuk melayani Tuhan sepenuh hati jiwa kami. Biarlah kami seperti perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus, yang melayani Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh memberikan hati mereka, bahkan yang terbaik yang ada pada mereka untuk Tuhan Yesus, sebagai tanda cinta, tanda kasih mereka kepada Tuhan Yesus. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemilihan pengurus pada hari Minggu ini. Siapapun yang terpilih menurut kehendak Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah Tuhan, biarlah berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, kita akhiri ibadah kita pada saat malam hari ini. Mari bersama-sama kita menikmati kasih Tuhan. Kita naikkan satu pujian di dalam kasih-Nya.
ibadah kita di dalam doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们的永的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是福德，直到永远。阿门。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia Yesus Kristus dan kasih sayang dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.